Om Swastiastu anak-anak. Jumpa lagi dengan Ibu Puji. Nah, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan jangan lupa tetap semangat meskipun hanya belajar di rumah saja. Nah, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, kita berdoa dulu yuk agar pembelajaran hari ini dilancarkan. Ibu pimpin ya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial dengan topik materi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam. Nah, anak-anak tahu nggak sih apa itu karakteristik ruang? Oke, karakteristik ruang itu artinya karakteristik, artinya ciri khas, dan ruang artinya tempat berlangsungnya kegiatan individu atau kelompok. Jadi, karakteristik ruang itu adalah ciri khas lingkungan hidup dari makhluk hidup. Nah, karakteristik ruang itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama yaitu dataran tinggi dan yang kedua yaitu dataran rendah. Kita bahas satu persatu yuk. Yang pertama yaitu dataran tinggi. Nah, dataran tinggi atau disebut juga plateau atau plato adalah dataran yang terletak pada ketinggian di atas 700 meter, yaitu di atas permukaan laut. Nah, dataran tinggi ini terbentuk sebagai hasil erosi dan sedimentasi. Adapun karakteristik pada dataran tinggi itu yang pertama yaitu beriklim sejuk atau dingin. Yang kedua, mayoritas penduduknya sebagian besar bekerja di bidang perkebunan. Dan yang ketiga, pertaniannya dibuat terasering. Tujuannya agar mencegah adanya longsor. Nah, adapun pemanfaatan ruang di dataran tinggi itu yang pertama yaitu sebagai lahan perkebunan. Baik itu pada perkebunan teh, perkebunan kopi, perkebunan kakao, perkebunan buah, perkebunan sayur, maupun perkebunan bunga. Yang kedua yaitu sebagai tempat rekreasi atau bisa juga sebagai tempat perkemahan. Dan yang ketiga yaitu sebagai tempat peternakan, baik itu peternakan pada sapi maupun peternakan pada domba. Nah, selanjutnya itu adalah dataran rendah. Nah, dataran rendah adalah suatu hamparan tanah lapang yang luas dengan tingkat ketinggian yang diukur dari permukaan laut adalah relatif rendah, yaitu tidak lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Adapun karakteristik dataran rendah itu yang pertama memiliki pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi, yang kedua penyampaian informasi dan transportasinya lebih efisien dan lebih cepat, yang ketiga pembangunan menerapkan berkelanjutan dan cepat, dan yang keempat, mayoritas masyarakatnya bekerja pada sektor perladangan dan pertanian tanaman keras. Nah, adapun pemanfaatan ruang di dataran rendah itu yang pertama sebagai lahan pertanian, baik itu pada pertanian padi, pertanian bawang, pertanian jagung, dan juga pertanian pisang. Yang kedua yaitu sebagai lahan peternakan,
baik itu pada peternakan bebek, peternakan kerbau, peternakan ayam broiler, maupun peternakan ayam petelur. Dan yang ketiga yaitu sebagai perumahan penduduk. Biasanya masyarakat yang berada di kota maupun desa, mayoritas perumahannya itu berada pada dataran rendah. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pantai. Nah, anak pernah ke pantai nggak? Nah, pantai itu adalah tempat yang berbatasan langsung dengan lautan. Adapun karakteristik pantai itu, yang pertama, daerahnya sangat panas. Yang kedua, banyak terdapat pohon kelapa atau pohon bakau. Dan yang ketiga, masyarakatnya bermata pencaharian sebagai nelayan. Nah, adapun pemanfaatan ruang di daerah pantai itu, yang pertama yaitu sebagai tempat rekreasi, yang kedua adalah sebagai tempat pembuatan garam, dan yang ketiga yaitu sebagai tempat tumbuhnya tanaman kelapa dan bakau. Nah, perlu anak-anak ketahui bahwa hutan bakau itu berfungsi untuk mencegah abrasi dan gelombang laut. Nah, anak-anak, adapun upaya keseimbangan dan pelestarian pada sumber daya alam itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama di lingkungan rumah dan yang kedua di lingkungan masyarakat. Adapun di lingkungan rumah yaitu yang pertama mengurangi produksi sampah rumah tangga, yang kedua menghemat listrik, yang ketiga menghindari pemborosan bahan bakar, dan yang keempat menghemat penggunaan kertas. Adapun pada lingkungan masyarakat, yang pertama yaitu melakukan reboisasi, yang kedua menjaga kelestarian hutan, yang ketiga melindungi satwa langka, dan yang keempat bijak dalam bercocok tanam. Oke anak-anak, sekian video pembelajaran dari Ibu mengenai karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat anak-anak terima dengan baik. Dan jangan lupa juga praktekkan di rumah ya. Terima kasih anak-anak sudah menonton video ini. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Bye-bye anak-anak. Ibu tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.